itu masa mudanya dia pakai suso. Jangan sampai kubongkar dukunnya siapa. Ya. Nenek Waroko pakai suso di itu ya. Makanya betul. Udah punya mobil, udah punya rumah. Iya, gue kasih tahu ya, sebelum pacaran nih mereka sudah pacaran, dia itu udah punya mobil, udah punya rumah. Jadi kesel gue. Tahu nggak yang bikin mall Taman Anggrek siapa? Iya. Sini dong ke saya. Kan dia kontraktornya. Gimana tuh? Udah cukup sabar gue, Carolina Estefania. Jangan masih Iya, kontraktor dari dulu. Gak ada duitnya. Anak-anaknya itu dulu di sekolah luar negeri. Kan dulu si Wenda sama Wendy kuliah di sana, luar negeri. Sekolah sana ya, Wak? Iya, Taiwan, sama Malaysia. Nah, nambahin loh duit. Iya, benar. Saya pertama kali. Jadi, itu baik banget. Itu baik banget. Sama Ingat juga, nggak? Wenda. Di, inget gak yang kita ulang tahun Unyu di Sarinah, kita mau pulang, ada ongkos nggak? Kata dia gitu. Di Ada ongkos nggak? dia pasti gue bagi duit sama dia. Sama juga sih, Wenda juga gitu. Wenda kalau misalnya gue lagi sakit, kalau bisa dokter dipanggil dokter tuh. Tuh Wenda tuh baik banget. Kita tiap bulan juga infus vitamin terus. Itu Wenda juga sama papi itu sama banget. Untuk minta vitamin, minta apa dikasih tuh mah. Lu tinggal pilih deh mau vitamin. Berapa kali kamu Minggu sekali kalau kita ke kan sebenarnya datang ya? Iya. Bilangnya teman-teman Iya semua pokoknya gitu. si Wenda papi itu udah juara. Denny Sumargo ya menyediakan panggung untuk menantang fansnya si Ruru dan juga fansnya si Sarwenda. Ya. Kataku jangan deh untuk fansnya Sarwenda ya. Untuk fansnya si Ruru ini terserah. Sekalipun katanya akomodasi disediakan, jaga nilai hidup kita sayang ya. Itu rumah tangga orang jangan terlalu masuk terlalu dalam, jangan jadi si paling sok tahu gitu ya. Jangan ada yang hadir. Ini udah cara paling elegan deh. Sarwenda itu diam aja. Ini fansnya si sebelah ini udah saling berantem mereka. Itu masih si rambut merah itu kemarin ke podcastnya si Denny Sumargo udah bikin mereka ini saling menyalahkan, saling serang. Ada yang tiba-tiba jadi penasehat. Ada yang tiba-tiba hilang dari hilang dari permukaan. Terus masih ada yang Sarwenda live lah, klarifikasi semua ini kamu sudah membuat huru hara di media sosial ini. Oh, Sarwenda tidak pernah punya kewajiban untuk mengklarifikasi dirinya ke lu. Aduh, sumpah aku kan udah tenggelam kan berita dia ini. Ku bongkar-bongkar lah. Komentar kalian ada lah ini lihat. Wenda, coba kalau jokes paling lucu itu memang di Indo ya. Coba kalian komentar dulu di bawah yang kayak gini. Wenda, tak apa gitu pakai foto yang lain. Apa kayak artis kayak apa kayak coba. sama sekali nggak lihat. Gitu. Ayo yang mau nge-hate aku bacain lagi. Selain aku suka banget di hate because you always watch me. I know you. Musang betina, lu tuh kenapa sih kepedean orang katanya memperhatikan lu semua? Lu diperhatiin bukan karena cantik, bukan karena berprestasi, karena mulut lo. Ya ampun, gue heran nih orang-orang begini masih dipekerjakan. Gue pikir dipecat. Kenapa sih orang-orang pada memaklumi pembulian gitu, penghinaan? Siapapun itu ya, gue tuh bukannya fansnya Ruben Onsu ya, siapapun. Entah itu Ruben Onsu, entah itu Sarwenda tidak berhak diperlakukan dan dihina di media sosial seperti itu. Wajar kalau netizen semuanya pada marah.
Ya ampun, gue pikir ini juga ya Sarwenda, gue pikir kan dia itu rusak citranya gara-gara manusia ini. Gue pikir dipecat, nggak dipekerjakan lagi. Ini kok malah masih dipamerin begitu. Ini kayaknya bukan satu nih. Semua orang mulutnya emang kayak gini nih asisten Sarwenda. Ya Allah, gue tuh bukan fansnya siapa-siapapun. Nggak perlu jadi fans siapapun untuk sadar bahwa itu penghinaan di media sosial. Ya Allah, sampai sekarang pun lu nggak merasa bersalah telah melakukan itu? Kok bisa ya? Oh, karena banyak fans, banyak yang ngedukung. Kok ada orang yang ngehina orang didukung? Heran gue mah. Ya ampun. Ya terlepas ya, itu mau Ruben Onsu atau mungkin Sarwenda yang dihujat atau yang dihina, itu tidak dibenarkan. Itu namanya pembulian, bunga, musang. Ya ampun, itu mulutnya bisa begitu ya. Bisa begitu tuh mulut. Kalau memang terlihat bahagia, ya kita patut bersyukur kalau memang anak-anak itu bahagia ya dengan bundanya, dengan pacar bundanya. Tetapi di sini yang harus dikritisi, sosok ayahnya itu tidak boleh dihilangin. Apalagi ayahnya ya banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya untuk memberikan nafkah. Jadi apa-apa itu terlihat bahagia. Kalau tidak ada uang, apa-apa itu tidak akan terlihat bahagia gitu loh. Jadi jangan dipelintir. Jangan dibilang Ruben itu gak suka mereka bahagia, silakan bahagia gitu. Tetapi ada aturannya, silakan bahagia. Tetapi sosok ayahnya jangan dihilangkan. Kalau ya ayahnya seakan-akan mau dibikin sama dilihat tontonan kayak gitu kan, seakan-akan itu kayak mau dibikin ayahnya itu cemburu gitu. Mereka udah bahagia begitu. Ya kalau mau bahagia ya masing-masing boleh lah bahagia. Tapi kan masalahnya ya ayahnya juga berhak bahagia bersama anak-anaknya, bukan begitu? Ya kan? Salam dari Kopi Cimot. Ruben orangnya baik. Orangnya, karena saya tahu Ruben orangnya baik. Orangnya tidak pernah membeda-bedakan orangnya baik. Ya, yang pasti pertama saya mengenal sosok Ruben Onsu itu sudah semenjak mungkin lebih dari 10 tahun lalu ya. Saya lihat sosok Ruben itu adalah orang yang baik, orang yang komitmen, ya pada teman-teman aja baik gitu ya, dan pada pekerjaan komitmen, apalagi kepada keluarganya gitu loh. Ada juga beberapa kali urusan-urusan yang terkait persoalan hukum juga Ruben berkomunikasi dengan saya, bicara dengan saya. Artinya saya dari awal melihat kegaduhan rumah tangga atau prahara rumah tangga mereka itu, saya ikut prihatin sebagai kawan, sangat prihatin, karena saya tahu Ruben orangnya baik. Orangnya tidak pernah membeda-bedakan orang. Setahu gue, yang heboh itu aku lihat namanya. Abis itu memang ada dia diomongin juga sama bapak yang di sana itu, bahwa dia datang itu seringnya tuh datang tuh tahun 2021 gitu. Iya, ke situ tahun 2021. Nah di situ katanya oh ya gitu. Nah gue nggak kepo banget, yang pasti setahu gue kalau nama ada di situ berarti memang untuk ritual, bukan untuk, kecuali kalau kita datang cuman mau main-main di situ, dia nggak perlu tulis nama karena kan nggak mau naik ke atas. Kan tulis nama itu supaya kita dapat untuk ritual itu dapat yang membimbing kita kuncennya, kita dapat bisa membuka pintu-pintu yang sampai atas sana gitu kan. Jadi harus tulis nama. Situasi yang seperti yang terlihat bahwa ini tidak ada kelar-kelarnya gitu loh. Ditambah lagi orang-orang suka nimbrung ngebahas soal persugihan, dan niat baik tersebut dibantah sama beberapa pihak ya kan. Katanya ya harusnya lu undang itu si PM, si Kuncen, siapa lagi. Maksud Korensu tuh gini loh, yang punya acara BP itu kan dia menghadirkan seseorang berbicara di sana membahas soal persugihan. Alih-alih tidak menyebut nama, tapi di kolom komentar diisi semuanya mengarah ke Wenda. Jadi ini agak kurang adil ya, bukan agak lagi, benar-benar kurang adil. Mereka melihat isi kolom komentar semua mengarah ke Wenda, kalau pada dasarnya orang yang mereka maksud ya bukan Wenda, harusnya mereka memberikan pernyataan dong, memberikan klarifikasi bahwa
ini udah ngaco nih gitu, biar ini tidak berlanjut. Peluang damai Ruben Onsu dengan Sarwenda tipis. Makanya Ruben Onsu tunggu sidang mediasi. Kenapa peluang damai di luar persidangan semakin mengecil? Karena Ruben Onsu sudah mengusahakan melakukan mediasi di luar sidang yang menghasilkan akta 39 di hadapan notaris. Namun, poin-poin dalam akta 39 itu nampaknya tidak bisa direalisasikan oleh S. Seandainya kalau dia menjalankan hal-hal yang sudah disepakati, masalahnya pasti tidak akan seperti ini. Ada dugaan pelanggaran kesepakatan. Ruben Onsu juga belum melihat itikat baik dari sang mantan istri. Makanya Ruben Onsu jadi pesimistis berdamai dengan Sarwenda. Tapi kan besok bakal ada mediasi lagi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sidang perdananya soal gugatan hak asuh. Nah, kalau menurut lu Pade, mereka berdua bakal berdamai atau kagak? Itu jago banget di serum. Satu hal sih yang buat aku salut sama si S ya, si ibu S ya, karena dia yang dihina-hina tapi rezeki orang pada ini loh, pada luar biasa karena menghina dia. Dia dihina jadi berkat bagi orang lain. Gitu. Contoh si mantan si Ruru yang penontonnya banyak, pembelinya banyak, kerjanya juga nambah. Yang kedua apa? Master Black Mamba ya, yang hidungnya sebesar gajah itu viewersnya naik di YouTube gitu kan. Emang koro-koro pembelinya banyak, soalnya kalau nggak bahas juga sepi live-nya. Terus siapa? Koko tanpa leher sama drama hula-hula juga kan viewersnya naik ya. Dan pendukungnya si S juga naik juga semua ya. Gunung K juga banyak yang datangin gitu. Jadi karena fitnah terhadap CS, tapi membuka rezeki bagi banyak orang.